Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini saya ingin berbicara tentang satu ungkapan bahasa Inggris yang memang cukup terkenal dan seringkali dikutip, dibahas, dan direfleksikan. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin merefleksikannya. Itu bunyinya begini: When God closes one door, He opens another. Atau yang sering diungkapkan dengan ungkapan lain yang bunyinya begini: When God closes a door for you, He will open a better door for you. Terjemahannya begini: ketika Allah menutup sebuah pintu bagi Anda, Allah akan membukakan pintu yang lain yang lebih baik bagi Anda. Saudara dan saudariku yang terkasih, ini seringkali terjadi. Ya, ini adalah satu nasihat untuk mereka-mereka yang mengalami kesulitan atau mengalami kesusahan, seperti diberhentikan dari pekerjaannya. Ya, ketika dia diberhentikan, dan kadang reaksinya adalah putus asa, dan reaksinya adalah marah-marah, reaksinya frustrasi, reaksinya bahwa bos ini tidak baik, orang ini tidak baik, kelompok ini tidak baik, orang ini tidak suka saya, dia selalu membenci saya, makanya dia menutup pintu atau mengeluarkan saya dari pekerjaan saya, ya, atau tugas-tugas lain, ya. Mungkin usaha Anda, orang memotong usaha Anda, mungkin sudah dipercayakan menjadi ini, tiba-tiba orang ini mengambil alih, membuatnya lebih bagus. Padahal Anda punya niat baik untuk mau berkembang, untuk mau membantu, dan mungkin itu menjadi kesempatan untuk Anda berkembang. Tetapi apa yang terjadi? Justru itu dipotong, justru itu diambil, justru Anda dikeluarkan. Nah, reaksi-reaksi seperti itu seringkali terjadi. Makanya kan ungkapan ini digunakan untuk menasihati orang-orang bahwa ya Allah akan menutup, ya, ketika Allah menutup sebuah pintu bagi Anda, janganlah Anda putus asa, janganlah Anda frustrasi, janganlah Anda marah-marah, janganlah Anda gosip-gosip yang tidak baik, tetapi membuka mata, membuka telinga, dan beriman bahwa Allah sebenarnya mau membuka pintu bagi Anda yang lebih baik. Nah, itu Anda harus bersyukur sebenarnya. Tapi itu susah. Makanya kan ini yang harus, kalau kita mau melihatnya, ya, saya sungguh percaya ini dalam kitab suci, kitab Wahyu bab 3 ayat 7 mengungkapkan seperti ini. Kalau itu betul-betul rencana Allah, usaha apapun yang Anda lakukan tapi tidak bisa. Sekarang gini, dalam Wahyu bab 3 ayat 7 itu bunyinya begini: apabila Allah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Allah menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi Allah, ketika Allah sudah bahwa dia sudah menutup pintu ini bagimu, itu biar Anda berusaha bagaimanapun, itu Anda biar berjuang bagaimanapun, itu tidak mungkin dapat. Dan yang Anda harus punya iman, Anda harus percaya bahwa kalau seperti ini, itu adalah kehendak Allah, maka Allah akan membukakan pintu yang lain yang lebih baik bagi Anda. Saudara dan saudariku yang terkasih, salah satu contoh kecil, ini pengalaman real ketika saya di Proki, ada satu anak muda, ya, SMA kelas 3, dia punya pacar. Dia sangat sayang pada pacarnya, ya. Jadi anak nona itu betul mencintai pacarnya itu. Tiba-tiba pacarnya itu pergi dengan cewek lain dan meninggalkan dia. Dia menangis, dia frustrasi, dia bilang, kenapa? Saya sudah berdoa, saya sudah berjuang supaya kami bisa dapat nikah dengan baik, tapi semua ternyata dia tinggalkan. Nah, dia datang di kantor saya dan saya menasihat, saya bilangnya itu bagus, ya itu baik. Dia bilang, kenapa? Pater bilang baik. Saudara dan saudari yang terkasih, saya katakan kepada dia bahwa itu baik. Kenapa? Kalau dia meninggalkan kamu sekarang, itu lebih baik daripada sesudah kamu menikah,
daripada kamu sudah berkeluarga, daripada kamu sudah punya anak, baru dia tinggalkan Anda. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, saya hanya mengutip ini, ungkapan ini untuk dia. Saya bilang, when God closes one door, He opens another. If God closes one door for you, He will open a better one for you. Jika Allah menutup pintu ini bagimu, Dia akan membukakan pintu yang lebih baik. Jika Allah mau supaya laki-laki ini pergi dari Anda, karena memang itu bukan jodohnya, karena itu bukan rencana Allah supaya kamu menikah dengan laki-laki itu. Ya, karena apa? Karena dia tidak cocok bagi kamu. Kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Dan saya pesan untuk anak itu, saya bilang, kamu tetap berdoa, tetap berharap, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, betul laki-laki yang meninggalkan dia itu pergi untuk selamanya, dan 3 bulan kemudian anak cewek tadi, anak nona tadi menemukan pacarnya yang baru. Nah, pacarnya yang baru itu, saudara dan saudariku yang terkasih, sampai sekarang mereka sudah berkeluarga, mereka sudah punya 4 anak, dan sekarang mereka hidup bahagia. Semua punya pekerjaan dan mereka senang. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, itu yang dimaksudkan dengan bahwa ketika Allah menutup satu pintu bagi Anda, Allah akan membukakan pintu yang lain. Kalau itu Allah tidak kehendaki, maka jangan dipaksakan. Jangan marah-marah, jangan frustrasi, jangan blame orang lain. Mempersalahkan ini dan itu. Bahwa bos ini tidak baik, orang ini tidak memperhatikan, orang ini tidak mencintai. Saudara dan saudariku yang terkasih, Allah betul memperhatikan kita. Jadi ketika Allah menutup satu pintu bagi kamu, Dia akan membukakan yang lain untuk kamu. Yang perlu kamu siapkan adalah, saudara dan saudariku yang terkasih, berjuang terus untuk tetap setia pada Allah, tetap setia pada panggilan Allah, dan melakukan hal-hal yang baik. Di saat-saat seperti itu belum mendapatkan yang baru, apa yang kita harus buat? Kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dan terus berdoa bahwa Allah, saya tahu Engkau akan memberikan yang terbaik bagi saya. Sekarang saya menyiapkan diri. Sekarang saya membuka hati, membuka tangan, pikiran untuk mau menerima yang baru. Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah Allah kita, Allah yang baik. Dia mengontrol segalanya. Sehingga ketika Allah menutup pintu itu, jangan dipaksakan. Boleh berjuang, tetapi bahwa ketika kalau Allah sudah menutup pintu itu, saudara dan saudariku yang kasih, tidak ada yang dapat membukanya. Nah, ketika Allah sudah membuka pintu itu bagimu, tidak ada yang dapat menutupnya, saudara dan saudariku yang terkasih. Sehingga kalau pekerjaan itu untuk Anda, orang itu untuk Anda, atau situasi-situasi yang disiapkan itu untuk Anda, saudara dan saudariku yang terkasih, tidak ada orang pun yang akan merampas. Karena Allah sudah mempersiapkannya untuk Anda. Tantangan apapun yang Anda hadapi, pasti Anda akan hadapi dengan aman. Pasti Anda akan selamat karena itu Allah sudah tentukan untuk Anda. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, saya percaya semoga ungkapan ini bisa memberikan harapan kepada Anda, bisa memberikan motivasi untuk Anda ketika Anda mengalami kegagalan atau mengalami situasi sulit seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, atau kehilangan hal-hal yang lain. Percaya saja, Allah menyiapkan yang terbaik bagi kamu. Akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih banyak untuk waktu Anda. Semoga video ini membantu Anda untuk semakin mendekatkan diri pada Allah dan sesama. Tuhan memberkati Anda.